Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Hidayat dengan NIM 230018078 akan membacakan makalah saya dengan judul FVN dan Keamanan Komputer, tugas pertemuan 12 KDCK. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi dan jaringan komputer. Kemudahan akses internet yang tersedia di hampir semua tempat, mulai dari rumah, kantor, hingga area publik seperti kafe dan bandara, menimbulkan kebutuhan akan sistem yang mampu menjaga keamanan data saat berkomunikasi melalui jaringan tersebut. Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah Virtual Private Network atau VPN. VPN merupakan solusi efektif yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan secara aman melalui jalur terenkripsi. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk individu yang menginginkan privasi, tetapi juga oleh perusahaan yang ingin melindungi data sensitif serta memberikan akses remote yang aman kepada karyawannya. Dalam makalah ini akan dibahas lebih dalam mengenai fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan, jenis protokol VPN yang aman, kelebihan dan kekurangan VPN, serta bagaimana VPN bekerja dalam melindungi pengguna khususnya pada jaringan publik. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya VPN dalam dunia digital saat ini. Bab 2. Pembahasan. Fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan. Fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan adalah menyediakan jalur komunikasi yang aman dan terenkripsi antara pengguna dan jaringan tujuan. VPN bertindak sebagai terowongan yang melindungi data dari pencurian, penyadapan, dan akses tidak sah. Dengan VPN, data yang dikirim melalui jaringan publik seperti Wi-Fi di kafe atau bandara yang tetap aman karena VPN mengenkripsi data tersebut sehingga tidak dapat dengan mudah dibaca oleh pihak ketiga. Protokol VPN dengan enkripsi tingkat tinggi. Dari pilihan yang diberikan, protokol VPN yang menggunakan tingkat tinggi adalah OpenVPN. Penjelasannya yaitu PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol, protokol lama dengan tingkat enkripsi rendah dan sudah dianggap tidak aman. Layer to Tunneling Protocol memiliki enkripsi yang lebih baik dari PPTP, namun masih memerlukan protokol keamanan tambahan seperti IPsec. 3. OpenVPN, protokol modern yang menggunakan enkripsi 256 bit dan TLS, serta sangat aman untuk komunikasi jaringan. Komunikasi data. Telnet bukan protokol VPN dan tidak menggunakan enkripsi sama sekali, sangat rentan terhadap penyadapan. Keuntungan yang bukan merupakan manfaat VPN. Pilihan saya yaitu pengurangan bandwidth jaringan. Karena penggunaan VPN justru dapat meningkatkan konsumsi bandwidth. Karena proses enkripsi dan pengiriman data seperti server VPN menambah overhead data. Sementara itu, keuntungan utama VPN adalah dapat mengakses konten terbatas secara geografis. 2. Melindungi data pada jaringan publik. 3. Menyembunyikan alamat IP pengguna. Pernyataan yang salah terkait VPN. Pernyataan yang salah yang saya pilih yaitu menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya. Penjelasannya karena VPN dapat meningkatkan keamanan dan privasi, namun tidak dapat sepenuhnya mencegah serangan phishing. Phishing biasanya terjadi melalui situs web palsu atau email yang menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif. VPN tidak memiliki kemampuan untuk memfilter atau memblokir serangan phishing secara langsung. Cara kerja VPN dalam melindungi privasi pada Wi-Fi publik. Ketika menggunakan VPN pada jaringan Wi-Fi publik, VPN akan mengenkripsi seluruh lalu lintas internet pengguna dan mengarahkan melalui server VPN sebelum menuju ke internet. Dengan demikian, yang pertama, data yang dikirim tidak dapat disadap oleh hacker yang ada pada jaringan Wi-Fi publik. Alamat IP asli pengguna disembunyikan dan digantikan dengan alamat IP server VPN. 3. Aktivitas browsing menjadi privat dan tidak mudah dilacak oleh penyedia Wi-Fi atau pihak ketiga. Perbandingan OpenVPN dan PTP. Secara aspek keamanan OpenVPN
sangat tinggi, enkripsinya berupa S256 dengan dukungan TLS, sedangkan PPTP sangat rendah dan mudah dibobol. Dalam hal performa, stabil, OpenVPN sangat stabil namun lebih lambat karena enkripsi kuat. PPTP cepat namun tidak aman. Dalam kompatibilitas, OpenVPN multi-platform dan dukungannya luas. Sedangkan PPTP dukungan luas tetapi tidak direkomendasikan. Dalam hal penggunaan, OpenVPN direkomendasikan untuk keamanan tinggi, sedangkan PPTP tidak disarankan untuk penggunaan saat ini. Langkah-langkah implementasi VPN pada jaringan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah mengimplementasikan VPN di jaringan perusahaan. 1. Analisis kebutuhan. Tentukan tujuan penggunaan VPN, misalnya untuk akses remote atau koneksi antar cabang. 2. Pemilihan protokol VPN. Pilih protokol yang aman seperti OpenVPN atau IPsec. 3. Pengaturan server VPN. Install dan konfigurasi server VPN di kantor pusat atau cloud. 4. Konfigurasi firewall. Pastikan firewall mengizinkan lalu lintas VPN yang diperlukan. 5. Pembuatan akun pengguna. Buat akun VPN untuk karyawan dengan autentikasi sangat kuat. 6. Distribusi VPN client. Berikan software VPN client dan panduan instalasi kepada karyawan. 7. Pengujian koneksi. Lakukan uji coba koneksi dari lokasi remote untuk memastikan keamanan dan stabilitas. 8. Monitoring dan maintenance. Pantau koneksi VPN secara berkala dan lakukan update keamanan jika diperlukan. Bab 3. Penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa VPN memegang peranan penting dalam meningkatkan keamanan atau privasi pengguna saat mengakses internet, khususnya pada jaringan publik dan rawan akan ancaman keamanan. VPN mampu menyediakan jalur yang aman dengan enkripsi data yang kuat sehingga dapat mencegah pencurian informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemilihan protokol VPN yang tepat seperti OpenVPN menjadi hal yang krusial dan mendapatkan tingkat keamanan yang optimal. Walaupun VPN menawarkan berbagai keuntungan seperti menyembunyikan alamat IP, melindungi data pada jaringan publik, dan memberikan akses ke konten terbatas secara geografis, VPN tetap memiliki keterbatasan seperti tidak mampu sepenuhnya menghilangkan risiko serangan phishing serta potensi peningkatan penggunaan bandwidth. Oleh karena itu, penggunaan VPN perlu diimbangi dengan edukasi keamanan cyber yang memadai. Melalui makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami peran penting VPN dalam lingkungan jaringan modern serta mampu mengimplementasikan VPN secara efektif untuk meningkatkan keamanan baik dan penggunaan pribadi maupun dalam jaringan perusahaan. Baik, habis makalah saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.